Waduh, saya keinget saya ada hutang yang belum saya lunasi nih. Demikian suatu pagi, sang babe berkata kepada saya, "Hutang ke siapa, Be?" Saya pun bertanya heran. Dulu di tahun 98 ada seorang manajer di Pertamina memberi saya ide yang luar biasa. Dia mengajari saya dan memberikan banyak insight bahwa suatu hari nanti kebutuhan LPG akan naik sangat besar. Lalu dia mengurai detail dan rinci mengenai pabrik LPG, di mana 4 tahun kemudian pabrik itu kita miliki. Itu ide dia. Lalu saya janji akan memberikan dia sesuatu kalau bisnis ini jalan. Dan sekarang sudah 18 tahun saya keinget bahwa janji itu belum saya tepati. Pertamina, dia manajernya. Saya pun bertanya ingin tahu lebih jauh. Oh bukan, itu pabrik LPG swasta di mana sumbernya memang dari Pertamina, tapi bukan proyek negara, swasta murni. Dia mengatakan bahwa pasarnya akan meningkat sangat tajam, kebutuhannya sangat besar, dan dia benar. Oh, oke, saya pikir dia main proyek. Demikian saya komentar dan bertanya lagi, emang Babe janji apa ke dia? Saya tidak bilang langsung sih ke dia. Babe menjawab demikian. Saya hanya niat dalam hati. Saya heran dengan perkataannya. Namun belum sempat bertanya, dia berkata pada sekretarisnya, "Ada mobil apa di kantor?" Yang dijawab oleh sekretarisnya, "Ada Innova, Camry, Altis." Dan kebetulan memang di tahun itu kami baru membeli banyak mobil baru untuk mobil kantor. "Kasih saya yang Altis deh, semua surat lengkap dan mobilnya. Lalu carikan alamat bapak ini." Dia menyebutkan sebuah nama dan kartu nama yang sudah usang. Dengan sigap sang sekretaris mencari, dan dalam waktu 30 menit alamat sang manajer yang ternyata manajer tersebut sudah pensiun 10 tahun yang lalu ditemukan. Dia tinggal di sekitar Depok. Si Babe pun memutuskan berangkat dengan supirnya ke lokasi tersebut. Dia komentar singkat, "Saya harus tunaikan janji saya. Saya jalan dulu ya." Dia pun berangkat dengan riang. Siang, dia sudah kembali ke kantor. Di bilangan kebayaran baru yang tua tapi asri itu dengan wajah sumringah. Senang dia. Lalu dia berkata, "Puas saya." Lalu dia komentar lagi, "Sayang, beliau tidak ada di rumah, jadi saya berikan ke istrinya." Sore, seperti biasa kami berkumpul di taman belakang. Dia ingin ngopi ditemani saya. Kesempatan ini pun saya manfaatkan untuk saya bertanya padanya, "Be, maaf nih ya, itu hadiah nggak kegedean?" Begini, katanya berfilosofi, "Nggak ada kenikmatan dari kehidupan ini selain memberi. Memberi itu nikmat sekali. Kalau dibilang kegedean, saya nggak tahu. Yang penting saya ikhlas." Bener deh, lebih nikmat memberi daripada menerima. Selagi kami berbincang, sekretaris datang memotong pembicaraan kami dan mengatakan sang manajer tadi ternyata datang. Si Babe dengan wajah senang berkata, "Bawa kesini deh ke belakang ngopi santai." Sang manajer akhirnya datang ke taman di belakang. Namun wajahnya agak sedikit tegang. Wajah ceria Babe jadi agak menurun cerianya dan berkata, "Apa kabar? Sudah 18 tahun nggak ketemu. Bagaimana kabarnya?" Lalu keduanya saling berjabat tangan. Tanpa jeda lama, sang manajer berkata, "Maaf nih Pak, saya nggak bisa terima pemberian Bapak ini. Ini bukan hak saya. Ini surat-surat dan kuncinya dan mobilnya saya kembalikan Pak." Sang Babe dengan muka menegang berkata, "Loh, nggak bisa Pak. Ini hak Anda. Terima saja. Saya sudah janji kalau proyek ini berjalan saya akan kasih hadiah buat Bapak." "Loh Pak, Bapak tidak pernah berjanji apapun dengan saya. Proyek yang mana maksud Bapak?" Si Babe berkata, "LPG di Sumatera." "Lah, saya kan nggak ikut-ikutan. Kita cuma ngobrol biasa. Saya nggak bisa terima nih hadiah Bapak. Bener, saya nggak bisa terima. Nanti saya dibilang korupsi Pak." Demikian sang manajer berusaha berargumen. "Bapak kan nggak jabat," kata Babe melanjutkan perkataannya. "Ini pertemanan. Karena Anda telah memberikan saya pelajaran dan peluang bisnis yang luar biasa bagus. Terima aja nih mobil." Sang manajer pun berkata, "Nggak bisa Pak, itu bukan hak saya." Babe lalu ngotot, "Ini janji saya sejak dulu. Bener, saya janji. Makanya saya ingin menunaikan janji saya. Saya gelisah kalau belum menunaikan janji saya. Maaf, saya baru teringat tadi pagi." Sang manajer pun berkata, "Pak, saya ini memang butuh uang, butuh biaya untuk obat-obatan. Bukan berarti saya harus menerima sesuatu yang bukan hak saya." Perdebatan itu memanjang dan saling menyatakan kebenarannya. Saya sebagai orang yang di tengah bengong mendengar perkataan argumen mereka berdua. Bagi saya, ini dua orang baik berdebat sesuatu yang baik dengan kebenaran masing-masing. Di mana akhirnya berdua bersepakat menerima dan memberi uang senilai 50 juta rupiah. Di mana keduanya di akhir perdebatan itu berpelukan dengan akrab dan aneh menurut saya. Karena sang Babe sampai menitikkan air mata ketika sang manajer akhirnya mau menerima. Saya hanya berkomentar dalam hati, "Ya Allah, terima kasih sudah dipertontonkan dua akhlak mulia di hadapan saya untuk saya ambil pelajaran akan janji yang harus ditepati dan hak yang harus dijunjung tinggi tanpa meminta lebih."